Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi yang akan menjadi host kamu dalam episode kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan, secara santai, berisikan kebijakan-kebijakan Pemprov Jawa Timur, juga kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dan spesial pada kali ini saya sudah kedatangan tamu istimewa Sobat Jatim. Ya, ini ada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Ibu Tri Wahyuliswati. Pagi Mas Fandi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Luar biasa ya, cocok banget ini Ibu ini. Sekarang cantik banget pakai baju kebaya. Iya. Gitu. Dari jadi, mana Bu? ini mengingatkan kita dan seluruh masyarakat Jawa Timur, Mas Fandi, bahwasanya 24 Juli itu adalah Hari Kebaya Nasional. Jadi biar tidak diambil orang lain gitu, kebaya kita gitu. Betul, makanya hari ini Bu Tri ini sangat cantik sekali menggunakan balutan kebaya putih. Saya sampai terpesona. Baik Bu, izin saya mau memberikan sebuah pantun boleh? Boleh. Oke. Malam minggu nonton karnaval. Cakep. Ke karnaval dengan adik bertamasya. Cakep. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak di Indonesia. Yeay, keren. Mungkin monggo Ibu kalau mungkin bisa Berbalas pantun. Berbalas pantun mungkin. Ini saya coba membuatnya semalam ini Mas Fandi gitu ya. Spesial buat hari ini ya Bu ya. Baik. Monggo. Burung pipit hinggap ke sana, Cakep. hinggap di ranting pohon cemara. Cakep. Dengan senyum dan penuh ceria, Cakep. izinkan saya menyapa sobat semua. Wah, luar biasa. Pantunnya bagus banget. Baik Ibu, selamat Hari Anak Nasional. Mungkin Ibu bisa perkenalan secara langsung ke Sobat Jatim. Baik. Monggo, ya. Terima kasih untuk Sobat Jatim semuanya di seluruh Jawa Timur. Perkenalkan, anak-anak Provinsi Jawa Timur memanggil Ibu Bunda Lis begitu, karena Ibu adalah bundanya anak-anak Provinsi Jawa Timur. Jadi Bunda bertugas sebagai Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur. Semangat! Semangat Bunda Lis. Saya mau manggil Bunda Lis saja ya. Iya, betul. Baik, Bunda Lis, terkait Hari Anak Nasional, apa yang ingin Ibu sampaikan terkait itu, Bu? Nah, ini adalah hari yang sangat luar biasa untuk anak-anak Indonesia begitu, untuk bisa menyuarakan haknya untuk anak Indonesia begitu. Kenapa ini selalu diperingati ya? Ini menjadi momen terbesar buat anak-anak Indonesia untuk seluruh aktivitasnya, kreativitasnya, inovasinya, juga atas prestasi-prestasi mereka tentunya begitu. Baik, untuk sejauh ini Bu, bagaimana kondisi di Jawa Timur terkait upaya dan perlindungan pemenuhan hak anak di Jawa Timur ini? Iya, di Provinsi Jawa Timur ini DP3AK ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan, Mas Fandi. Jadi salah satu yang menjadi hak anak yang harus dipenuhkan itu hak administrasi kependudukan, dan itu menjadi tanggung jawab dan kami juga di provinsi di DP3AK, karena anak-anak milenial, para Gen Z ini kurang familiar dengan DP3AK. Mungkin dengan begini jadi tahu, yang menaungi Dinas Kependudukan itu DP3AK nih, tidak hanya perempuan dan anak saja begitu. Nah, sejauh ini Provinsi Jawa Timur dengan upaya keras secara komprehensif dan holistik, pentahelik dengan semua, tentunya tidak bisa DP3AK sendiri. Kami selalu melakukan advokasi kepada anak-anak di Jawa Timur bahwasanya mereka harus aware terhadap diri dan lingkungannya gitu. Karena anak-anak ini tidak saja bisa menjadi objek gitu, tapi juga bisa menjadi subjek gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi secara preventif begitu. Nah, advokasi ini kita lakukan tidak hanya secara daring tapi juga secara luring gitu. Jadi kami punya forum anak Jawa Timur di mana di setiap kabupaten kota ini ada anak-anak sebagai perwakilan dari daerah masing-masing yang
yang bersatu dengan kami di Dinas Provinsi yang juga bertugas untuk melakukan advokasi dan sosialisasi di wilayahnya masing-masing begitu. Oh begitu, berarti Iya. Dari dalam diri juga dari lingkungan sekitar. Betul. Baik. Yang dimaksud lingkungan, pasti kan lingkungan sekitar kan harus lingkungan ramah anak ya Bu? Iya, betul Lingkungan ramah sekali. anak itu bisa dijelaskan Bu mungkin bagaimana Iya. Sobat Jatim biar tahu lingkungan ramah anak itu seperti ini loh Bunda. Betul, iya. Jadi untuk lingkungan ramah anak ini Mas Fandi, ini kan tidak tercipta serta-merta, tapi butuh kepedulian kita semuanya gitu. Kita sebagai orang dewasa, kita harus aware gitu terhadap lingkungan private di keluarga ataupun lingkungan publik tentunya gitu. Kalau di lingkungan private bahwa lingkungan yang ramah anak itu adalah di mana bahwasanya ayah dan ibu serta di dalam keluarga ini menjadi tempat yang paling aman untuk anak bisa berlindung begitu. Ya di kasuistik justru ada anak yang justru tidak aman di lingkungannya sendiri. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian khusus gitu. Tapi secara umum memang tempat berlindung paling aman, paling nyaman bagi anak itu adalah ayah dan bundanya begitu. Keluarga. Kalau ada cerita itu bilang family number one, family Iya. first ya Bu ya. Iya, betul. Family first. Kayak gitu. Berarti memang kita harus sama-sama juga ya Bu menjaga lingkungan Iya. ramah supaya Jadi anak-anak itu merasa iya kita kan terlindungi. seperti ibu ini kan lebih dewasa nih sama Mas Fandi. Ibu Iya, juga harus aware lingkungan di mana yang membuat Mas Fandi merasa nyaman, merasa aman. Nah itu harus kita ciptakan. Tidak bisa serta-merta lingkungan itu ada aman dengan sendirinya. betul. Apalagi di ruang publik gitu. Iya. Jadi kita yang sebagai orang dewasa kita itu juga harus aware terhadap lingkungan kita sebagaimana kita di rumah. Bagaimana kalau di sekeliling kita ini ada anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan dari kita, perlu mendapatkan bantuan dari kita. Kita itu bisa melakukan itu selayaknya terhadap putra-putri kita sendiri. Nah, kalau itu semua tercipta di semua titik terbuka di Provinsi Jawa Timur, insya Allah anak-anak terlindungi semuanya. Iya. Tapi Bu, kan nggak bisa dipungkiri di Iya. zaman sekarang ini teknologi informasi itu sangat melaju dengan pesat. Betul. Bagaimana tanggapan Bunda terkait hal itu, terkait dengan lingkungan ramah anak tadi Bunda? Nah, jadi sekali lagi Mas Fandi untuk disrupsi digital sekarang ini memang diperlukan diperlukan tindakan yang bijak untuk memanfaatkannya gitu. Tentunya kami bersinergi dengan Dinas Pendidikan baik itu provinsi maupun kabupaten kota karena kewenangan Dinas Pendidikan itu kalau provinsi SMA, SMK, PKLK. Sedangkan kalau untuk yang kabupaten kota kan SD, SMP dan PAUD gitu. Nah, kami tidak melihat kewenangan itu di mana semua menjadi tanggung jawab kami. Yang pertama kami lakukan adalah tentunya advokasi terhadap guru BK dan guru pengajar begitu secara masif baik itu secara luring maupun daring karena memang itu tidak jadi tanggung jawab guru BK saja sih gitu ya tentang bagaimana anak harus bijak dalam bermedsos begitu. Kembali lagi pola asuh anak dalam keluarga ini menjadi number one gitu. Karena apa? Anak yang dibekali iman dan takwa yang kuat dari lingkungan keluarga, insya Allah di ruang publik manapun, disrupsi digital yang seperti apapun, anak-anak itu akan jadi anak-anak yang kuat gitu, anak-anak yang hebat gitu. Dari banyaknya distraksi sosial media yang zaman sekarang Iya. sangat itu ya Bu Iya, ya. betul. Memang family number one ya Bu. Iya, Dari betul. dalam itu memang Iya. bisa membangun. Makanya jangan coba-coba melakukan pernikahan kalau belum siap Belum gitu ya, siap, karena iya. semula bermula dari keluarga gitu. Karena memang kayak pondasinya ya Bu Iya, ya. betul Nanti sekali. ke anak bagaimana kayak gitu. Iya. Baik Bu, untuk di kabupaten kota di Jawa Timur sendiri mana yang sudah mendapatkan peringkat predikat kota ramah anak? Iya, baik. Jadi
kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur ini kan terbanyak kedua nih setelah Jawa Barat gitu ya. Kita 38 kabupaten kota. Alhamdulillah Mas Fandi berkat bantuan Kepala Dinas P3A di kabupaten kota dan seluruh stakeholder secara pentahelik 38 kota, semua di Jawa Timur berpredikat kota layak anak gitu. Layak anak di semua berarti applause ya, Bu, ya. dulu Applause untuk dulu, teman-teman luar PPA biasa. di kabupaten kota. Meskipun dengan kriteria yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi kriteria terendah udah nggak ada lagi. Kita kalau terendah ke kota layak anak Pratama nih. Jadi 38 kabupaten kota itu tidak ada yang berpredikat Pratama. Jadi pada predikat madya, nindya dan utama. Iya, keren kan Keren ya. banget. Jadi udah masuk predikat layak anak semua ya, Bu. Layak anak semua dan tidak ada yang menduduki Peringkat predikat paling terendah. Iya, Luar betul. biasa. Itu kan juga sinergi antara Iya, perlu kerja keras semuanya. bersama. Itu dari kapan Bu predikat itu, Bu? Ini 3 tahun terakhir ini berturut-turut Provinsi Jawa Timur juga sebagai provinsi layak anak itu. Karena ini sekali lagi kan hubungan kolaboratif dengan kabupaten kota yang sedemikian rupa, komitmen Kadis PPA, ini I love you Kadis PPA seluruh Kota di Jawa Timur ini bekerjanya dalam senyap begitu ya mereka. Karena ini bukan perkara mudah gitu, tidak semua provinsi itu mendapatkan seperti apa yang teman-teman dapatkan di Provinsi Jatim. Bahkan Pratama pun banyak kabupaten kota yang tidak mendapat gitu. Jadi memang perlu upaya-upaya nyata bagaimana masing-masing kabupaten kota itu benar komitmen, bagaimana anak-anak di kabupaten kota itu juga terlindungi gitu. Sedangkan pada kota tertentu seperti Surabaya, kota Madiun, kota Probolinggo ini dan kota Pasuruan, Tulungagung, mohon maaf Tulungagung ya. Ini sudah berpredikat utama begitu. Harapan kita ke depannya mereka bisa berpredikat sebagai kota layak anak juga gitu. Tulungagung masuk ya? Iya, betul. Masih saya di situ. Oh gitu. Selamat Mas. Berarti berarti Terbukti ya. bahwa anak-anak hebat itu terlahir dari lingkungan yang memang layak untuk anak. Iya, gitu. syukurlah ya, Bu. Iya. Ya, luar biasa ini usaha keras. Betul. Yang tadi Ibu bilang bekerja dalam senyap ya, Bu ya. Iya, betul Tapi sekali. menghasilkan walaupun itu dengan kerja keras yang sangat luar biasa. Tepat, Akhirnya mendapatkan predikat seperti itu kayak Ya itu bukan utama kan. Iya, Kalau itu menyertai itu alhamdulillah betul. dapat Iya. gitu ya. Iya. Tapi utamanya ya itu tadi bahwa kinerja kita itu kita persembahkan memang untuk anak-anak Jawa Timur khususnya Siap. gitu. Bunda, Iya. untuk kriteria ramah anak sendiri itu apa aja Bunda kriterianya? Nah, untuk kriteria ramah anak ini kan pada satuan pendidikan ya Mas ya, ini kan ada indikator-indikator yang memang harus dipenuhkan baik dari SDM maupun dari lingkungan belajar begitu tentunya. Jadi salah satunya adalah guru yang peduli terhadap anak itu menjadi utama. Jadi anak bisa mengakses dengan mudah semua yang ada di lingkungan sekolah, ini juga menjadi indikatornya gitu. Di samping juga indikator-indikator lain yang itu sudah kita juga diseminasikan ke seluruh sekolah di Jawa Timur begitu. Untuk anak bisa mengakses seperti halnya di rumah sendiri, ini kan masih susah ya kalau di lingkungan baru atau di lingkungan publik gitu. Jadi kalau di lingkungan rumah anak pengen makan dengan enak, pengen bisa istirahat dengan nyaman, segala kebutuhannya bisa dipenuhkan, bisa belajar dengan tenang, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ini kan sebagai indikasi bahwa lingkungan keluarga itu tercipta dengan sangat ramah terhadap anak gitu. Beda kalau orang tua nun sewu ya, bertengkar, saling berteriak dengan nada tinggi di depan putra-putranya dan itu diketahui putra-putranya. Nah, ini kan akan mengganggu lingkungan yang ramah terhadap anak itu karena anak itu cerminan kita. Jadi kita tidak boleh sebagai orang dewasa sekalipun menyalahkan anak-anak kita
atas apa yang terjadi pada mereka. Karena mereka masih menjadi tanggung jawab kita dan kita itu cermin untuk mereka. Kalau kita bicara keras, anak kita pasti akan teriak gitu. Kalau kita berlaku kasar, anak-anak kita akan lebih dari itu kan gitu. Makanya sekali lagi untuk Sobat Jawa Timur yang sudah beranjak dewasa dan bersiap mau berkeluarga ini memang harus siap secara fisik, psikologis dan finansial. Jadi tidak cukup finansial aja gitu. Karena secara fisik ini sangat perlu karena sangat berbeda kondisi hidup sendiri dengan berumah tangga kan begitu. Jadi itu. Oh iya Bunda. Terus kan saya ini sering nonton TikTok kan Bunda. Iya, Kayak betul. terkait masalah parenting. Kayaknya belum ngikuti TikTok saya deh Mas Fandi. Habis ini saya ikutin pastinya karena kayaknya ibu ini suka bikin konten juga. Iya betul gitu. Iya, nah ini terkait parenting. Ada yang bilang kan nggak bisa disamain ya Bu ya parenting zaman sekarang sama yang zaman Betul. yang dulu kan mungkin Iya. beda zaman juga. Iya. Nah di sana itu ada kayak namanya istilahnya itu parenting VOC. Iya. Jadi parenting dari orang tua terhadap anak itu kayak ngomong kasar. Iya, Iya. kayak kasar kayak Iya. gitu. Itu malah katanya bisa mendidik supaya biar gedenya kuat. Tapi kan zaman sekarang nggak bisa disamakan. Iya, betul. Menurut Ibu gimana? Nah, untuk yang muslim ini di Al-Qur'an kan jelas ditulis ya Mas Fandi yang bahwasanya artinya didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Jadi bukan zaman kita sebagai orang tua pasti nggak cocok lagi Iya, dulu gitu. zaman VOC kita digebukin kayak gitu tapi Iya, kita dulu ke guru meskipun disentil pakai penggaris, pakai penghapus, bagi kita kan kita tetap hormat, kita tetap betul. sayang pada Iya, guru kita. iya, betul. Apa Betul. jadinya kalau sekarang itu dilakukan Betul, pendidik, pasti dilaporkan ke Polrestabes kan begitu. Iya. Nah, ini memang terjadi pergeseran dalam dunia mendidik anak juga, bahwasanya memang harus sesuai dengan zamannya. Kalau kita diteriaki dulu kan takut gitu. Iya, betul. Kalau anak sekarang diteriaki mereka makin kenceng gitu ya teriaknya. Jadi ini sebagai refleksi juga untuk kita sebagai orang dewasa memang harusnya memperlakukan anak itu dengan baik. Artinya kalau ingin putra-putri kita berlaku baik, ya cerminnya kita kembali lagi orang tua ini harus juga berkata-kata dengan lemah lembut, bersikap dengan baik. Kalau bisa dengan kata lemah lembut, kenapa harus dengan kata-kata yang keras kan gitu? Kalau bisa dengan cara kasih sayang, kenapa harus dengan kekerasan? Anak itu semakin disentuh hatinya, dia itu akan semakin penurut, insya Allah begitu. semakin potek gini ya Bu ya. Iya, Kayak gitu. meleleh Meleleh dia ya Bu ya gitu. istilahnya. Iya, contoh nih, Iya Bunda. kalau orang tua mau anak dilarang keluar malam nih, yang usia-usia SMA kan iya, udah mulai nih pengen pulangnya malam-malam. Iya, Coba teriaki, jangan pulang malam-malam, pulang sejam begini, nggak akan bisa. Pas subuh malah Tapi ada, orang Bunda. tua ya harus aware gitu, Iya. mau kemana nak, kita antar gitu karena malam kan ini takut terjadi sesuatu di jalan. Padahal kita orang tua kan pengennya tahu anak ini kemana kok malam-malam, kan sama gitu. Tapi kan anak mungkin jadi enggak juga kalau diikuti orang tua, jadi enggak jadi berangkat. Alhamdulillah kalau tetap berangkat ya itu konsekuensi kita memang harus mengantar kalau posisi malam, contohnya seperti itu Terus Mas. menurut Bunda rata-rata di Jawa Timur ini rata-rata orang tua apakah sudah teredukasi akan hal ini Bunda? Nah, salah satu bidang kami itu adalah perlindungan perempuan. Jadi pencegahan di dalam keluarga ini semua permasalahan anak. Kalau kita mau jujur orang tua itu berasal dari kita orang tuanya. Jadi sekali lagi saya nitip pesan untuk orang tua, Sobat Jatim yang ada di mana saja begitu. Apabila itu terjadi, kita harus langsung refleksi diri bahwasanya pasti ada kesalahan yang kita lakukan dalam memperlakukan dan mendidik putra-putri kita gitu. Jadi perlakukan mereka sama dengan yang ingin kita lakukan. Kita dapat perlakuan itu gitu. Kalau kita ingin diperlakukan baik ya seyogyanya utamanya putra-putri kita kandung yang kita perlakukan juga sama baiknya. Tetapi kalau di ruang private
kita juga di ruang publik maksud saya, kita juga harus aware bahwa anak-anak itu adalah anak-anak Jawa Timur semuanya yang kalau kita berada di situ dia perlu bantuan atau perlindungan dari kita ya harus mau kita lakukan seperti terhadap putra kita gitu. Insya Allah kalau itu dimiliki oleh orang dewasa di Jawa Timur tidak ada anak tersakiti gitu, apalagi anak mengalami kekerasan gitu, karena perlu aware lingkungan sekitarnya. Baik, Iya. Bunda, ngomongin DP3AK Iya. dan ngomongin DP3AK dan juga tentang pemenuhan hak. Iya. Apa saja program-program mungkin yang dari Bunda di DP3AK Iya. udah punya, lalu untuk dalam rangka pemenuhan hak anak? Iya, jadi untuk perlindungan terhadap anak ini banyak ya yang DP3AK sudah lakukan. Yang pertama adalah adanya regulasi yang mengatur itu gitu. Contoh yang baru saja juga kita launching Siapa Peka, bahwa kita salah satu bentuk appreciate terhadap anak-anak Jawa Timur, sistem informasi digital tentang perkawinan anak ini bisa diakses oleh siapa saja gitu yang punya kepentingan yang sama untuk bisa memecahkan itu, karena anak-anak kita harus kita pastikan terlindungi, tidak terjadi perkawinan di usia anak gitu, karena itu berakibatnya sangat banyak gitu, bisa terjadi perceraian tinggi otomatis, angka kematian ibu tinggi, angka kematian anak tinggi, kalaupun anaknya terlahir itu berpotensi stunting. Nah, jadi hulunya ada di sana gitu, makanya ini Sobat Gensi Jawa Timur ini harus memang benar-benar memikirkan itu. Yang kedua, kita juga ada intervensi secara spesifik terhadap anak-anak korban kekerasan. Jadi kita ada bantuan spesifik untuk mereka gitu. Juga terhadap anak-anak dalam suatu situasi darurat, contohnya bencana banjir, gunung meletus, itu kami selalu mengadakan intervensi secara spesifik, memastikan bahwa mereka di tempat mengungsi itu juga dalam posisi yang aman, bahwa tenda anak ini terpisah dari tenda orang dewasa gitu, sehingga anak bisa dipastikan terlindungi dalam situasi apapun gitu. Selain itu juga teman-teman di bidang-bidang kami ini juga secara masif kami punya Sapa DP3AK yang itu setiap hari Senin jam 10 kita bisa melakukan advokasi dan sosialisasi dengan segmen yang berbeda-beda tentunya gitu. Dan gimana, Bu? Secara daring gitu. Daring. Iya. Bisa diakses lewat channel YouTube atau link gitu. Setiap hari Senin jam 10. Senin jam 10. Iya, temanya juga berbeda-beda begitu. Nah, terus lagi kita juga ada UPT PPA, di mana UPT PPA ini sudah mendapatkan appreciate dari UNICEF internasional gitu, maupun dari Menteri PPA, bahwa UPT PPA Provinsi Jawa Timur ini adalah terbaik se-Indonesia gitu. Luar biasa. Mungkin Mas Fadi tanya, apa istimewanya gitu ya layanan itu yang dilakukan DP3AK. Sampai dapat penghargaan itu, Bunda. Jadi dari UNICEF Internasional, Mrs. Sema dan rombongan itu pernah datang juga ke WT kami yang ada di Jalan Arjuna gitu. Begitu masuk, itu yang dirasakan ini benar-benar gold service. Artinya begitu masuk itu tidak tergambar kengerian akibat kekerasan gitu. Jadi jangan dibayangkan menakutkan gitu. Kalau di tempat lain yang dikunjungi berkesan itu katanya gitu. Yang salah satu kenapa termasuk gold service gitu ya. Terus yang kedua, anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Provinsi Jawa Timur ini kami ada shelter atau rumah aman di Arjuna itu. Juga anak-anak ini kami beri selama di sana, maksudnya kami kan melakukan asesmen, melakukan pendampingan, melakukan macam-macam itu sesuai kebutuhan si anak gitu ya. Jadi anak itu kita latih
sesuai passionnya juga gitu. Ada pelatihan juga. Iya, jadi ada satu korban kekerasan anak. Jangan dikira bahwa anak itu selalu mau dengan keluarganya gitu. Tadi yang di awal kita sampaikan bahwasanya anak korban kekerasan ini tidak mau kita pulangkan gitu. Sehingga kita titipkan di LKSA dan alhamdulillah anak itu sekarang sudah kuliah di UNESA gitu. Jadi ini untuk semua pemirsa begitu bahwasanya apabila anak mendapatkan kekerasan yang sedemikian rupa itu tidak selalu akan membuat dia terpuruk, bahkan itu bisa menjadi titik balik dia lebih baik. Tapi ya memang dia tidak mau dikembalikan ke keluarganya karena trauma dengan lingkungan keluarga yang tidak aman untuk mereka, tidak ramah untuk dia gitu. Jadi itu sudah kuliah di UNESA semester 2 ini gitu. Dari luka itu Dan dia bisa bangkit iya, dari kecil itu dari itu dia. di pendampingan itu tadi ya Bunda? Iya, jadi kalaupun nanti suatu saat mau dihadirkan di sini itu ada nyata, jadi dia bisa bercerita bagaimana UPT-PPA ini memberikan layanan ke dia. Bahkan sampai hari ini pun progresnya selalu kita pantau setiap bulan, selalu kita evaluasi apa yang terjadi dengan dirinya di LKSA. Tapi alhamdulillah anak itu menjadi anak hebat sekarang gitu. Terus ada lagi juga anak-anak yang harus kita sondingkan ke dinas sosial karena juga tidak mau pulang ke keluarganya, tetapi dia masih mau bersekolah gitu. Jadi dengan Dinsos pun kami selalu sudah ada 7 anak kami titipkan di sana gitu untuk bisa meraih mimpinya gitu. Iya Bunda, tadi kan seperti kita itu. Iya Bunda, sebelumnya kan tadi kita udah bahas tentang pernikahan dini. Iya. Lalu ini saya mau bahas terkait bullying. Iya. Nah, menurut Bunda bagaimana terkait bullying ini? Nah, bullying atau bahasa Indonesianya perundungan ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, kan begitu. Artinya siapapun bisa jadi korban dan siapapun bisa jadi pelaku gitu. Artinya bahwa itu tercipta karena situasi lingkungan tadi, di mana baik itu di lingkungan private ataupun di lingkungan publik gitu. Karena anak ini juga harus kita bekali, anak harus paham bahwasanya batasan itu perundungan itu sampai di mana. Jangan sampai gara-gara bersendaguro dengan temannya, kena towel sedikit, akhirnya dia menganggap itu perundungan dan berakibat orang tua saling lapor. Padahal besoknya anaknya sekolah sudah bersama-sama lagi gitu. Ya, makanya batas-batas bahwa perundungan itu terjadi, ini anak harus paham bahwasanya apabila itu sampai menimbulkan luka, sampai membuat sakit, cedera permanen ataupun sementara, kan begitu. Itu kalau secara fisik gitu. Atau bahkan bisa terjadi sampai kematian, kan begitu. Sedangkan secara psikis, secara verbal ini juga dampaknya tidak kalah hebatnya begitu. Kalau anak mendapat perundungan secara verbal secara terus-menerus dalam waktu yang lama, ini membuat anak juga bisa akhirnya menjadi pelaku gitu. Makanya kita sekali lagi orang tua harus waspada bagaimana memperlakukan putra-putri kita di rumah gitu. Jadi itu yang terjadi gitu. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasi, oh ini pelaku perundungan, oh ini korbannya. Tidak, karena semua punya potensi sama gitu, baik itu pada anak-anak maupun orang dewasa gitu. Lalu upaya DP3AK untuk meminimalisir hal ini apa? Nah, jadi untuk meminimalisir hal ini DP3AK itu punya Sapa 129 Sapa begitu. 129. Jadi itu mereka tinggal klik telepon ke 129 apabila dia mendapatkan kekerasan bentuk perundungan ataupun secara verbal ataupun fisik gitu, ataupun yang berada di sekitarnya. Jadi yang melapor itu tidak harus korban, tetapi bisa kita yang berada di lingkungan sekitar dan tahu kita harus aware melaporkan di Sapa 129 gitu. Nah, itu yang sudah kami juga secara masif
kita sosialisasikan ke anak-anak gitu. Jadi dimanapun tempatnya itu agar dia juga merasa nyaman, merasa aman gitu karena mendapat jaminan perlindungan itu. Juga ada hotline service kami yang 24 jam on call begitu, dan kami berkomitmen 10 menit dari laporan itu kita sudah bisa tindak lanjuti itu. Biasa, Sapa 129. Iya, Jadi betul. kalaupun ada saya melihat di lingkungan Iya, sekitar ini tinggal kasihan tekan ada 129. kasihan ada anak Iya. digituin sama orang tuanya, Orang atau tuanya bagaimana. ataupun orang Kan, lain betul, gitu. kan mungkin dia bingung ya Bu ya, Iya. mau hubungin kemana, kita Iya. langsung bisa lapor di situ Iya, ya Bu ya. betul. Dan luar biasa loh 10 menit udah langsung ditindaklanjuti Iya, ya Bunda ya. iya, insya Allah Insya seperti Allah. itu Sip. komitmennya, Komitmennya gitu. luar biasa Bunda. Bunda, Iya. terkait Hari Anak Nasional 2024, Oke. apa saja nih rangkaian kegiatan yang mungkin udah dipersiapkan oleh DP3AK Bunda? Iya, betul. Jadi rangkaian Hari Anak Nasional ini Iya. banyak sekali yang puncaknya itu untuk Provinsi Jawa Timur tidak tepat di tanggal 23 tapi besok di tanggal 26 gitu ya. Untuk Jadi peningkatannya tanggal 23. Ya. Lalu untuk puncaknya di Jawa Timur tanggal 26 besok. 26 besok Iya, Juli. Juli. Iya. Jadi itu akan terkumpul anak-anak di Provinsi Ada Jawa apa aja, Timur. Bu, di situ, Nah, Bu? jadi apa itu ada banyak kegiatan lomba dalam rangkaian Hari Anak itu yang melibatkan semua pihak, semua anak di Jawa Timur tentunya, juga termasuk JEDSI. JEDSI ini Gender Disabilitas Sosial Inklusi, artinya bahwa anak-anak ini mendapatkan porsi yang sama gitu untuk bisa mengikuti lomba. Dan ini yang membanggakan Mas Fandi, kemarin puncak Hari Anak Nasional di Tingkat nasional ya Bunda? tingkat nasional di dalam rangkaiannya juga di Dufan itu ada challenge untuk membuat TikTok berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap anak gitu. Dan yang membanggakan dari 6 kategori yang lolos, ini 2 dari Provinsi Jawa Timur gitu. Menang di sana, Jadi I love you untuk Forum Anak Jawa Timur dan seluruh anak-anak Jawa Timur, luar biasa. Ya, bisa berprestasi di sana. Bisa Bunda. berprestasi. Jadi langsung bertemu Ibu Menteri PPA juga PMK karena mendapat hadiah sertifikat dan laptop mereka, tentunya luar biasa. 2 dari Jawa Timur. 2 dari Jawa Timur. Jadi kalau boleh saya sebut, Boleh. 1 dari SMKNU Gresik dan 1 lagi dari SMP Negeri 22 Surabaya. Itu lomba TikTok gitu Bunda. Lomba membuat konten kreator di TikTok itu. Bisa lihat di mana nih saya Bunda? Nah, nanti linknya kita sematkan ya Mas Oke, ya. boleh nanti disemati aja Bunda. Iya, iya betul. Keren, luar biasa ya, nanti sekalian TikToknya Bunda juga. Boleh. Lalu Bunda mungkin ada lain Jadi kegiatannya? iya, Kegiatan di jadi Jawa Timur? lomba-lomba itu kan dalam rangkaian ya Mas Iya, ya, yang nanti anugerahnya kita sampaikan besok untuk anak-anak di Jawa Timur. Jadi kita menginisiasi untuk anak-anak Jawa Timur seluruhnya untuk bisa lupa dengan gadgetnya gitu. Artinya tidak full 24 jam anak-anak itu selalu ada di genggamannya gadget itu gitu. Ini perlu kepedulian orang tua. Bagaimana anak supaya lali gadget gitu ya, kalau bahasa Indonesianya lupa gadget gitu Iya. ya Mas ya, barangkali Mas Fandi tidak paham lali Paham, gitu ya. Bu. Jadi kita menginisiasi itu, harapannya anak-anak nanti bisa besok ya bocorannya acara besok. Harapan kita nanti seluruh forum anak Jawa Timur kan kita hadirkan semuanya nih, nanti bisa mengadaptasi dan mereplikasi itu di daerah masing-masing untuk bisa didesiminasikan secara masif bahwa kita perlu loh waktu untuk lupa terhadap gadget itu gitu, karena dampaknya memang dahsyat sekali kan gadget ini Mas gitu. Iya, Bunda. Untuk apalagi anak yang balita gitu, banyak yang terkena saraf motoriknya, saraf matanya akibat gadget. Juga selain gitu. itu kan sosialisasi dia sama Nah. teman di sekitarnya kan juga berkurang kalau dia main gadget terus. Kembali kan. lagi kalau kita mau jujur, yang perlu disalahkan siapa? Ya orang Ya, tua, nah, orang itu. dewasa Orang gitu. dewasa yang- Kenapa? Untuk anak supaya ndak rewel, supaya anak ndak nangis, dikasih gadget diam. Akhirnya dikasihlah terus menerus dalam durasi yang cukup lama, ya berdampak sangat luar biasa tadi, bahwa bisa
kebutaan, bisa saraf motoriknya dia mengalami gangguan gitu, bahkan ada yang mengakibatkan kematian kan gitu. Jadi itu. Untuk rangkaian kegiatannya itu ya Bunda ya? Iya, betul. Oke. Besok didampingi Bapak PJ Gubernur Jawa Timur, anak-anak itu Dimana kalau akan boleh tahu, Bunda? bermain di Hotel Samator. Oh, di Hotel Ayo Samator. kita rame-rame hadir iya. di sana. Boleh Bunda ya? boleh. Iya, gitu. lihat rangkaian acaranya Iya. pasti keren banget. Jadi di sana nanti akan ada layanan Dukcapil. Iya. Di mana anak-anak yang belum punya KIA bisa cetak KIA, yang belum punya KTP bisa rekam dan cetak KTP gitu. Jadi di sana ada layanan-layanan itu. Jadi disupport juga dari Dinas Perikanan gitu, bahwa anak-anak harus gemar dan mau makan ikan gitu. Yang juga disupport dari Dinas Peternakan gitu. Anak-anak harus minum susu dan makan telur begitu. Juga disupport dari Dinas Kominfo nih untuk blow up dan publikasi kegiatan kami. Terima Luar biasa, kasih semua Bunda. tim. Jadi Sobat Jatim jangan sampai melewatkan Iya, ini ya. jangan sampai melewatkan. Banyak sekali. Besok live ya, ikuti di YouTube. Di YouTube ya, tanggal 26 Juli. Iya, betul. Karena kami kan tidak mungkin bisa mendatangkan seluruh anak di Jawa Timur iya, kan Mas. banyak banget, Jadi Bunda, iya. iya, sebenarnya anak-anak Bunda menangis katanya pengen dihadirkan, tapi Iya, wah, apa daya iya. gitu. Nanti Bisa lihat mengikuti, live aja iya di bisa situ ikut rangkaiannya. secara live Atau kalau ingin gitu. merasakan banyaknya tadi Bunda ada di Dukcapil itu langsung aja datang ke Samator tanggal 26 Iya, nanti ya, Bunda. betul. Baik, Bunda. Kalau ingin dapat layanan-layanan Kalau itu iya, boleh. langsung datang ya Bunda. Iya, yang belum memiliki. Atau mungkin yang masih usia 16 belum 17 itu boleh hanya direkam saja. Nanti saat usianya pas hari ulang tahun lahir 17 itu sudah tinggal dicetak. Itu juga bisa. Jadi usia 16 sudah boleh direkam. Oh, iya. Oke, baik, Iya. luar biasa banget hari ini Bunda Lis. Saya Iya. benar-benar terima kasih banyak Bunda Iya, atas sama-sama. banyak banget insight-insight terkait pemenuhan hak anak, juga tentang Hari Anak Nasional juga. Iya. Dan sebelum saya tutup podcast pada kali ini Bunda, saya ingin Bunda memberikan closing statement untuk Baik. para sobat Jatim di Iya. sana. Monggo Bunda. Iya, terima kasih untuk Sobat Jatim semuanya. Untuk closing statement, marilah kita orang dewasa secara bersama-sama menciptakan ruang lingkup yang aman untuk seluruh anak Jawa Timur, baik itu di ruang private maupun di ruang publik. Insya Allah semua anak Jawa Timur akan terlindungi. Love you. Terima kasih Bunda Lis atas waktunya Bunda berkenan datang di podcast Ruang Informasi ini. Senang sekali ketemu makasih. Mas Fandi. Terima kasih, Ini potret anak Jawa Timur yang juga sukses gitu ya. Amin, Bunda. Jadi anak-anak itu juga terinspirasi juga dari Mas Fandi gitu ya. Matur nuwun Bunda. Udah Iya. berkenan datang, saya senang sekali Iya. dan bisa ngobrol sama Bunda di sini. Baik, Saya iya. mendapatkan punya insight yang menarik dan pun demikian sobat Jatim yang di sana pasti mendapatkan insight sama seperti Iya. saya Bunda. Saya pun juga akan mendengar suara anak. Ini salah satunya Mas Fandi. Terima kasih Bunda. Baik, Bunda, terima kasih sekali lagi atas hadirnya di ruang podcast Ruang Informasi. Baik. Dan sobat Jatim, jika ada kritik, saran dan juga next apa nih kita ngobrolin apa nih besok di next episode podcast, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya Yones Fandi dan Bunda Lis dan seluruh kru yang bertugas di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam untuk Sobat Jatim semuanya. Love you Bunda. Oke.